Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Nur Febilah dari kelas 3 SMJP 035. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja. Yang pertama, pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan untuk memahami kemampuan karyawan sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Berikutnya pengertian menurut beberapa ahli. Salah satunya menurut Suprihanto, ialah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaan masing-masing secara keseluruhan. Tujuan evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Sunyoto yang dikutip oleh Mangkunegara adalah: yang pertama, meningkatkan saling pengertian antar karyawan tentang persyaratan kinerja, mencatat dan mengakui hasil seseorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Dan yang terakhir, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat, dan kemudian karyawan rencana itu. Kaskio menyatakan bahwa syarat dari kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilai atau supervisor. Di sini, supervisor itu mengukur kemampuan dan motivasi penilai secara terus-menerus, merumuskan kinerja karyawan, serta objektif dan memberikan umpan balik bagi karyawan. Yang kedua, keterkaitan atau relevance. Faktor yang diukur relevan terkait dengan pekerjaannya, apakah outputnya, prosesnya, atau inputnya. Yang ketiga, kepekaan atau sensitivity. Sistem yang digunakan harus cukup peka untuk membedakan antara pegawai yang berprestasi dan tidak berprestasi. Selanjutnya, keterandalan atau reliability. Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan dan dipercaya bahwa tolak ukur yang objektif, akurat, dan konsisten. Selanjutnya dapat diterima atau acceptability. Itu sistem yang digunakan harus dapat dimengerti dan diterima oleh karyawan yang menjadi penilai maupun yang dinilai. Yang terakhir, kepraktisan atau practicality. Semua instrumen, misalnya formulir yang digunakan, selanjutnya harus mudah digunakan oleh kedua karyawan. Tidak memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi. Yang ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback ataupun umpan balik. Yang keempat, menghargai setiap kontribusi. Dan yang kelima, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Selanjutnya, elemen evaluasi kinerja. Elemen-elemen utama dalam sistem evaluasi kinerja menurut Peter dan Davis tahun 1996 adalah: yang pertama, performance standar. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat tentu saja harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur dan hasil yang diharapkan akan terlihat dengan adanya kinerja ini. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar evaluasi kinerja yang baik dan benar. Yang pertama, validity. Keabsahan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Keabsahan yang dimaksud adalah standarnya memang benar-benar sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Yang kedua, agreement. Persetujuan, yaitu standar penilaian disetujui dan diterima oleh semua karyawan yang akan dinilai. Yang ketiga, realism. Standar penilaian bersifat realistis, dapat dipercaya oleh para karyawan
dan sesuai dengan kemampuan karyawan. Dan yang terakhir, objectivity atau bersifat objektif, yaitu adil dan mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambahkan atau mengurangi kenyataan. Yang kedua, kriteria manajemen kinerja. Kriteria penilaian kerja ini dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional atau functional utility. Penilaian kinerja digunakan untuk melakukan seleksi dan pengembangan karyawan yang penilaiannya harus valid, adil, dan berguna sehingga dapat diterima oleh pengambil keputusan. Yang kedua, keabsahan atau validity. Valid, mengukur apa yang sebenarnya diukur dari penilaian kinerja tersebut. Yang ketiga, empiris, empirical base. Itu berdasarkan perasaan semata. Yang keempat, sensitivitas atau sensitivity. Menunjukkan hasil yang relevan, bukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kinerja. Yang kelima, pengembangan sistematis. Hal ini tergantung dari kebutuhan organisasi dan lingkungan organisasi. Dan yang terakhir, kelayakan hukum. Cerita ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimensi-dimensi ini digunakan dalam penentuan jenis-jenis kriteria penilaian kinerja. Adapun kriteria-kriteria tersebut yaitu: yang pertama, people-based kriteria. Kriteria berdasarkan penilaian terhadap kemampuan pribadi seperti pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. Yang kedua, product-based kriteria. Kriteria ini didasarkan atas tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir, behavior-based kriteria. Didasarkan perilaku-perilaku yang diharapkan sesuai dengan aspek hukum, etika, normatif, dan teknis. Yang ketiga, pengukuran kinerja atau performance measures. Pengukuran kinerja juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja sebenarnya yang terjadi. Pengukuran ini tuh bersifat subjektif dan objektif. Objektif itu berarti pengukuran kinerja juga dapat diterima, diukur oleh pihak lain selain yang melakukan penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang bersifat subjektif berarti pengukuran yang berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang yang melakukan penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. Selanjutnya, proses penyusunan penilaian kinerja. Yang pertama, harus digali dulu tujuan yang ingin dicapai organisasi dengan sistem penilaian kinerja yang disusun, menetapkan standar yang diharapkan dari suatu jabatan, menentukan desain sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan, melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan yang menduduki suatu jabatan. Hasil penilaian kinerja dianalisa dan dikomunikasikan kembali kepada karyawan yang dinilai agar dapat mengetahui kinerja yang diharapkan oleh suatu organisasi. Selanjutnya, metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja. Yang pertama, metode penilaian umpan balik 360 derajat. Adalah metode populer yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Yang kedua, metode skala penilaian, yaitu menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Yang ketiga, metode insiden kritis, yaitu membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan negatif. Yang keempat, metode esai. Penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Yang kelima, metode standar kinerja. Membandingkan kinerja setiap karyawan yang standar yang telah ditetapkan organisasi. Selanjutnya, metode peringkat.
Penilaian ini menempatkan para karyawan dari sebuah kelompok dalam sebuah urutan. Selanjutnya, metode distribusi dipaksakan, yaitu penilaian membagi karyawan dalam sebuah kelompok ke dalam kategori terbatas. Yang terakhir, metode skala penilaian berjangkar keperilakuan, yaitu menggabungkan unsur skala penilaian masing-masing dideskripsikan menurut perilaku kinerja seorang karyawan. Selanjutnya, permasalahan dalam penilaian kinerja. Menurut Mondi dan Noe tahun 2005, permasalahan penilaian kinerja adalah kurangnya objektivitas karena faktor-faktor yang sulitnya untuk diukur. Yang kedua, bias halo error terjadi bila penilaian mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal. Yang ketiga, kecenderungan memberikan nilai tengah terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata tidak tepat atau di tengah-tengah skala penilaian. Biasanya penilai memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi atau kritik. Yang keempat, terlalu longgar dan terlalu ketat. Terlalu longgar itu kecenderungan memberi nilai tinggi kepada yang tidak berhak. Kalau terlalu ketat, penilaian yang ketat biasanya terjadi bila manajer tidak mempunyai definisi atau batasan yang akurat tentang berbagai faktor penilaian. Yang kelima, bias perilaku terbaru. Penilaian cenderung lebih banyak menilai kinerja yang tampak menjelang atau pada saat proses penilaian dilakukan. Yang terakhir, bias pribadi atau stereotip. Yang melakukan penilaian bisa jadi memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi pekerja seperti suku, agama, gender, atau usia. Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang melindungi pekerja, diskriminasi tetap menjadi masalah dalam penilaian kinerja. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.